semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk tetap bersemangat. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan pembelajaran untuk kelas 1, tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum kita memulai atau kita masuk dalam materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama. Amin. Baik, langsung saja kita masuk ke materi keempat. Anak-anak, coba kalian amati perubahan benda pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar kucing, ada pohon pisang dan juga anak manusia. Coba kalian amati apakah mereka mengalami perubahan. Ya, benar sekali. Mereka di sini mengalami perubahan, yaitu kucing, pohon pisang dan manusia, karena mereka itu merupakan benda hidup. Karena benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tingginya. Seperti tinggi badan kita bertambah sejak bayi kan, hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tingginya. Coba kalian perhatikan gambar-gambar di atas berikut ini ya. Anak-anak, benda tak hidup tak dapat tumbuh besar, namun benda-benda tersebut dapat berbeda tingginya. Perhatikan, di situ ada Dayu dan Siti. Mereka sedang memegang penggaris. Perhatikan, penggaris Siti lebih panjang dari penggaris Dayu. Lalu ada si Udin dan Edo. Mereka juga sedang memegang pensil mereka. Pensil Udin pensil Udin lebih panjang dari pensil Edo. Anak-anak, coba kalian perhatikan kembali kalimat sebelumnya. Lalu kalian buat kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada Siti dan Lani. Dia sedang mengukur dan membandingkan bunga yang mereka miliki masing-masing. Bunga Siti lebih panjang dari bunga Lani. Selanjutnya ada Udin dan Beni. Mereka sedang membawa mainan mobil-mobilannya. Coba kalian perhatikan ya gambar tersebut. Lalu kalian buat kalimat seperti yang Bu Guru contohkan tadi ya. Kemudian ada Dayu dan temannya. Dan kalian coba buat kalimat yang sama seperti Ibu contohkan tadi. Terus ada Edo dan Udin sedang lomba lari. Dan kalian bisa tuliskan kalimat sesuai dengan yang Ibu contohkan tadi. Sekarang mari kita membedakan panjang langkah melalui kegiatan berjalan dan berlari. Ikutilah langkah-langkah kegiatan berikut ini. Kalian perhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan garis start. Yang kedua, berdirilah tepat di garis start itu. Yang ketiga, berjalanlah sampai hitungan ke-8. Lalu melangkahlah selebar yang kamu bisa. Yang kelima, berilah tanda panjang langkah yang kamu lakukan itu. Dan yang keenam, kalian bandingkan dengan panjang langkah temanmu. Nah, dari situ kalian akan mengetahui apakah langkah-langkah kalian lebih panjang atau lebih pendek dari teman-teman kalian. Selanjutnya, cobalah melakukan hal yang sama dengan cara berlari. Kemudian, kalian tulis siapakah yang dapat melangkah paling panjang, siapa yang dapat melangkah paling cepat atau paling panjang di antara teman-teman kalian. Lalu, tuliskan alasannya mengapa ia dapat berlari lebih panjang. Anak-anak, perbedaan panjang pendek juga ada pada bunyi. Ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Cobalah perhatikan kembali lagu Topi Saya Bundar berikut ini. Nah, ini adalah lagu Topi Saya Bundar, ciptaan dari Pak Kasur. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian nyanyikanlah kembali lagu tersebut. Syair dengan tanda pendek diganti dengan menjadi kata ta. Lalu syair dengan tanda panjang diganti menjadi kata ta.
Nah, sekarang coba kita praktekkan ya. Ganti syair yang pendek dengan ta dan syair yang panjang dengan ta. Oke, mari kita ikuti ya. Kita nyanyi bersama-sama. Ta 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 ta. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi akan terasa mana yang pendek dan mana nada yang panjang. Nah, anak-anak, dapatkah kalian merasakan panjang dan pendek pada bunyi tersebut? Dapatkah kamu menemukan contoh pada lagu lainnya? Coba kalian cari ya lagu yang dapat kalian nyanyikan dengan nada pendek dan juga nada panjang. Coba kalian sebutkan judulnya. Disebutkan judul lagu anak-anak yang dapat di versi seperti itu, seperti lagu Pelangi dan lagu Belenggu. Lagu tersebut bisa nyanyikan dengan nada panjang dan nada pendek. Coba kalian praktekkan ya, lalu kalian ceritakan pada teman-temanmu. Kalian bisa tuliskan judul lagu yang telah kalian pilih tersebut dan kalian ceritakan pada teman-teman kalian bagaimana cara kalian menyanyikannya. Pedaan bunyi membuat lagu menjadi lebih menarik, bukan? Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi yang kelima. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, di situ ada burung beserta anak-anaknya, kemudian seorang ibu yang sedang menggendong bayinya, lalu ada pohon pisang beserta tunas-tunasnya. Nah, apakah kalian masih mengingat bahwa burung, manusia, dan pohon pisang tersebut adalah benda hidup atau juga bisa disebut sebagai makhluk hidup. Nah, benda hidup dapat berkembang biak, sedangkan benda tak hidup tidak dapat berkembang biak. Berkembang biak untuk mendapatkan keturunan. Jadi, berkembang biak di sini juga untuk memperbanyak jumlahnya ya anak-anak. Tujuan berkembang biak agar benda hidup itu tetap terjaga kelestariannya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan teks sebelumnya tadi ya. Beri tanda centang untuk kata-kata yang sudah kamu ketahui. Nah, di sini ada sebuah tabel dengan kata-kata baru yang mungkin kalian sudah ketahui atau belum kalian ketahui. Nah, nanti kalian berikan tanda centang untuk kata-kata yang telah kalian ketahui. Dan sebaliknya, kalian beri tanda centang pada kata-kata yang belum kalian ketahui. Nah, apakah kata-kata baru tersebut, kata-kata baru yang ada di tabel itu sudah kalian ketahui? Seperti yang pertama, ada kata yaitu berkembang biak. Apakah kalian sudah mengetahui atau belum mengetahuinya? Kalau sudah, bisa kalian centang. Kalau belum, bisa kalian centang. Nah, kalau sudah kalian tahu, kalian bisa mencentang pada kolom yang sudah mengetahui. Kalau belum, kalian bisa mencentang pada kolom yang belum mengetahui. Selanjutnya, cobalah kalian mencari informasi mengenai kata-kata tersebut. Yang pertama, ada berkembang biak. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham atau mengetahui apa yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak yaitu proses makhluk hidup dalam memperbarui keturunannya. Yang kedua, ada kata keturunan, manusia, binatang, atau tanaman yang diturunkan dari yang sebelumnya. Kemudian ada memperbanyak. Memperbanyak yaitu menjadikan lebih banyak. Ya, yang keempat ada kelestarian. Nah, apa yang dimaksud dengan kelestarian anak-anak? Apakah kalian sudah mengetahuinya? Yaitu kelestarian yaitu suatu keadaan atau kondisi yang sifatnya tetap seperti keadaan semula. Nah, anak-anak, itulah tadi informasi dari kata-kata yang harus kalian ketahui. Baik, selanjutnya kalian buat kalimat untuk mendeskripsikan gambar berikut. Di situ ada gambar burung sedang memberi makan anak-anaknya. Kemudian ada gambar
ibu yang sedang menggendong bayinya. Kalian buat kalimat sesuai gambar yang ada di situ ya. Lalu kemudian ada gambar pohon pisang beserta tunasnya. Kalian tulis dengan rapi kalimat-kalimat sesuai dengan gambar yang ada. Anak-anak, apakah kalian mengetahui ayam? Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam bisa bertelur sehari hanya 1 butir saja loh anak-anak. Lalu mari kita menghitung banyak telur dalam gambar berikut ini. Di sini banyak telur adalah 47. Telur diletakkan di dalam keranjang besar dan keranjang yang kecil. Nah, di sini ada 4 keranjang besar dan 7 keranjang kecil. Keranjang besar dianggap sebagai keranjang puluhan, lalu keranjang kecil dianggap sebagai keranjang satuan. Nah, sekarang mari hitung bersama-sama ya. Di sini satu keranjang besar berhitung berapa telur anak-anak. Mari kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, jadi satu keranjang itu yaitu berisi 10 telur. Sekarang kalian coba perhatikan kotak-kotak berikut ini. Di sini ada tumpukan kotak-kotak dan kalian tentukan berapa jumlah kotak-kotak yang sudah diberi warna. Untuk kotak yang pertama disebut kotak puluhan, sedangkan untuk kotak yang kedua disebut kotak satuan ya anak-anak. Nah, kalian lihat kotak-kotak ini ada 4 tumpuk, yaitu 1, 2, 3, 4, dan masing-masing tumpukan tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu tumpuk kotak tersebut ada 10 jumlahnya. Nah, karena ada 4, 1, 2, 3, 4, maka di sini ada 40-an. Untuk kotak yang satuannya ada yang berwarna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata ada 7. Berarti kita tuliskan 7 satuan. Nah, jadi 47 yaitu sama dengan 40 ditambah 7 ya. 4 menempati puluhan dan 7 menempati satuan. Baik anak-anak, sekarang kalian cobalah berlatih menyelesaikan soal-soal berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Lengkapi nama bilangan dan nilai tepat sesuai dengan bilangan yang ditunjukkan. Kemudian warnailah kotak-kotak tersebut sesuai dengan bilangannya. Nah, soal yang pertama yaitu ada bilangan 66. 66 ditulis sebagai 66. Nah, kemudian di situ ada kotak. Mari kita isi atau warnai kotak-kotak tersebut. 6 sebagai puluhan dan ada 6 sebagai satuan. Jadi 66 sama dengan 60 ditambah 6 menepati puluhan dan 6 yang kedua menepati satuan. Jadi disebut 66. Bukankah mudah sekali kan anak-anak?
Nah, selanjutnya kalian kerjakan soal berikut ini sesuai dengan apa yang telah Ibu contohkan tadi ya. Nah, di sini ada bilangan 75. Kalian kerjakan 75 itu ditulis seperti apa, lalu di situ ada kotak-kotak, kalian tentukan berapa puluhannya dan berapa satuannya. Kemudian kalian jumlah dan kalian tepatkan di mana angka berapa yang ada di puluhan dan angka berapa yang ada di satuan. Nah, lalu soal yang kedua ada 89. Nah, kalian lakukan yang sama seperti contoh-contoh yang telah Ibu berikan tadi. Kalian kerjakan soal-soal tadi dengan benar dan tulis dengan rapi anak-anak. Alhamdulillah, pertemuan pada pagi hari ini telah selesai.